أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para hadirin hadirat, pengurus takmir dan seluruh jamaah Masjid Al-Barakah ingkang mugi-mugi sadayunipun barokah manfaat, keluarga barokah manfaat, pendamelan barokah manfaat, rezeki barokah manfaat, dan sepanjang hidup kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai usia yang barokah manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, pembahasan kitab Safinatun Najah alhamdulillah telah kita tuntaskan. Mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat, maslahat dunya akhirat. Alhamdulillah Safinatun Najah telah kita selesaikan pinten tahun nih, insyaallah 5 tahun nggih, gangsal tahun. Tapi nggih wonten praine, wonten sregepe, wonten boten sregepe. Lah sak menika sesuai hasil diskusi dengan Ustadz Huda dan yang lain, kita mengkaji kitab Mukhtarul Ahadits. Mukhtarul Ahadits ini kalau diartikan hadis-hadis pilihan, kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih dari kutubus sittah, dari kitab-kitab hadis yang ada, yang dibagikan ten panjenengan itu tipis fotokopian, tapi lek asline kan tebel sak menten. Lek Safinatun Najah tipis gangsal tahun niki insyaallah mangke 15 tahun. 15 tahun 15 tahun mangke kok mboten enten sing amin niki. Berarti lah bayangno 15 tahun iki awak wis pun buyutan bener. Tapi mugi-mugi apapun yang kita ikhtiarkan, apalagi membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makin membuat kita cinta dan kenal terhadap syariat Kanjeng Nabi, dan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun itu kita wafat, terus manten ngoten kita oleh malaikat dihadapkan wajah Nabi Muhammad. Apa yang kau ketahui tentang pria ini? Oh, dia adalah Nabi Muhammad. Semoga jawaban kita setegas itu saat itu. Beliau yang selama ini saya pelajari sunnahnya, saya pelajari hadisnya, saya berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya. Oh, sampeyan sing mengkaji kitab hadis itu, nggih, sing durung hatam iku. Durung hatam pun kapundhut. Oh, sampun insyaallah kita sampai hatam, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kitab Mukhtarul Ahadits ini abjadi sesuai urutan abjad dan dawuhipun yang nyusun
inggih menika Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Ini hasil beliau membaca Kutubus Sittah, maos kitab-kitab hadis yang jumlahnya 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan yang lainnya. Wonten kumpulan-kumpulan kitab hadis, Musnad Imam Ahmad, manten ngoten dipilih di antara itu semuanya baik, tapi kemudian dikumpulkan beberapa oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Akhirnya beliau letakkan dalam satu kitab yang berjudul Mukhtarul Ahadits ini. Kita baca mulai hadis yang pertama pada urutan huruf hamzah. Niki langsung halaman sekawan welas lek ten fotokopian panjenengan ya. Pun insyaallah pun kalau wingi pun 13 halaman niki berarti. Boten, karena halaman-halaman pertama niku daftar isi, kata pengantar dan seterusnya. Sebagiannya sudah kita singgung kalau wau. Halaman 14 hadis ingkang nomor setunggal. Ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazinu man anta fa aqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Rawahu Ahmad an Anasin. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Aku Kanjeng Nabi. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu meminta dibukakan pintu. Maka penjaga surga berkata, "Siapa engkau?" Aku menjawab, "Muhammad." Maka malaikat itu berkata, "Dengan sebab mulah aku diperintah agar aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelummu." Hadis riwayat Ahmad dari Anas. Jadi potensinya hadis ini diambil oleh Sayyid Al-Hashimi dari kitab Musnad Ahmad, menjelaskan tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW, bahwa di hari kiamat nanti Nabi mendatangi surga ten ngajenge lawang ditangleti kali malaikat. "Siapa kamu?" "Muhammad." Lalu malaikat itu menjawab, "Sebab kamulah aku diperintah agar aku tidak membuka pintu surga ini kecuali untuk tidak membukanya untuk seseorang sebelummu." Nah, ini potensinya mekaten. Kalau kita perhatikan, sebenarnya pintu surga itu kan sudah terbuka. Pintu surga itu sudah terbuka. Kalau pintu neraka saat ini masih tertutup. Bedanya apa? Ten huruf wawu ten Quran itu. Wasiqal ladzina amanu wasiqal ladzina kafaru. Niku kan ayatnya mirip. Saat itu orang-orang kafir digiring. Saat itu orang-orang beriman digiring ke depan pintu surga. Kalau tentang pintu surga disebutkan wa futihat abwabuha, dan pintu surga saat itu sudah terbuka. Tapi kalau tentang neraka, huruf waw ini mboten enten, futihat abwabuha. Ketika calon penghuni neraka digiring, naudzubillah min dzalik, dibawa ke depan neraka, saat itu baru pintu surga dibuka. Baru saat itu pintu neraka dibuka. Dados bentene hanya ada perbedaan huruf wawu saja. Itu maknanya sudah berbeda. Kalau pintu surga itu sudah lama dibuka, sebelum orang-orang calon penghuni surga masuk, pintu surga sudah dalam keadaan terbuka. Karena ada huruf wawu. Wawunya kalau tenahwu naminipun wawu hal. Hale lawang suwarga wis dibuka. Tapi kalau neraka baru saat itu dibuka, mboten enten huruf wawu nih. Makanya satu huruf dalam Al-Quran itu maknanya sudah
terpengaruhi ketika ada dan tidak adanya huruf itu. Makanya mengingkari satu huruf Al-Quran bisa dikatakan murtad, karena nanti maknanya bisa berubah gara-gara dia mengingkari satu huruf Al-Quran. Contohnya wau niku wau, wau niku wau akhirnya wau. Nah ini bagaimana kalau dihubungkan dengan hadis yang barusan kita baca? Wallahu a'lam. Potensinya hadis ini menunjukkan bahwa manusia yang pertama kali diperkenankan untuk masuk surga adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat dapat instruksi, dapat mandat dari Gusti Allah, sadurunge Muhammad ojo oleh ono wong sing mlebu swarga dhisik. Maka ini keistimewaan untuk Nabi Muhammad, dan semoga sekaligus menjadi keistimewaan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya kita mendengarkan hadis, orang yang paling dekat di antara kalian denganku di hari kiamat nanti adalah aktsarukum alayya solatan, orang yang paling banyak membaca solawat untukku. Berarti kan kalau kita banyak baca solawat, nggih otomatis tempat kita di hari kiamat itu moro-moro pun posisinya cedek kali Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kalau cedek kali Kanjeng Nabi, terus beliau orang yang pertama kali masuk surga, berarti kan keramat gandul nih. Pokoknya gandul jubai sarungnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nanti yang bisa milih tempat itu? Pasti ilustrasinya, gambaran kita, tempat itu moro-moro awake dhewe mak kalau kita dibangkitkan di hari kiamat. Itu kan dawuhipun para ulama koyok cambah yang koyok tauge cambah nih, koyok cambah sing moro-moro cepluk. Wong kita mati nanti tubuh kita hancur kecuali azmuz zanab, kecuali tulang ekor. Nah dari tulang ekor itulah kita akan dimunculkan seperti cambah-cambah nih, tul. Loh berarti kan munculnya itu bukan pilihan kita, bukan pilihan kita. Sebagaimana kita di dunia mboten saged milih. Alhamdulillah kita dilahirkan dari ayah yang muslim, ibu yang muslimah, cedek masjid mana, akhirnya sregep ten masjid. Allahumma amin. Itu kan kita tidak bisa milih. Sinten sing saged milih? Gusti Allah, kula lahir ten negeri muslim, kampung mayoritas muslim, ten tiyang sepah sing muslim muslimah. Mboten saged milih. Kalau Allah berkehendak, kita dilahirkan sesuai ketentuan Gusti Allah dari orang tua, misalnya ten pedalaman Alaska mereka, Alas Kalimantan. Mantun ngoten pun naudzubillah, pedalaman sing mantun ngoten, pedalaman hutan manapun sing boten kenal pangeran. Mantun ngoten misalnya ten pedalaman iku tiange nyembah watu, nyembah wit-witan. Lah potensinya kan kita akan ikut apa yang menjadi tradisi dan budaya orang tua kita. Alhamdulillah lahir ten tiang sepah muslim, bapak muslim, ibu muslimah. Akhirnya kita sejak kecil sudah dididik dengan pendidikan Islam semacam ini. Sama dengan orang nanti ketika di hari kiamat, tauge kita itu muropluk ten pundi, wallahu a'lam, mboten saged milih. Ternyata sesuai hadis yang kedua tadi, orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mangke posisine langsung cedek kali kanjeng Nabi. Pluk tangi, loh wis Kanjeng Nabi ten pinggire. Allahumma amin. Akhirnya nggih angsal syafaat, angsal ngeten Kanjeng Nabi mlebet swarga dhisik, kita tumut keramat gandul dan seterusnya. Dulu pernah kita ilustrasikan sami kados misalnya ten padang mahsyar, misalnya jangankan padang mahsyar, tentunya kemawon pun padang Arafah, atau panjenengan ketika satu abad NU ten Sidoarjo, itu sudah ada orang yang moro-moro posisinya dekat dengan panggung. Misalkan mantun iki wonten Habib Umar ten Gresik, ada orang yang pegang kartu VIP nggene nok panggung misalnya. Kurang lebih seperti itu, gak atik uyul-uyulan nyedoi panggung, padahal ini padang mahsyar ombone pirang miliar hektar. Kita tidak bisa memilih. Banyak
berkah kita banyak membaca sholawat sesuai hadis tadi, posisi kita langsung dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau dihubungkan dengan hadis yang pertama memang merupakan keistimewaan bagi Nabi Muhammad sekaligus keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan maos ten tiba thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab, sepertiga umat Nabi itu masuk surga tanpa hisab. Makanya kalau kita mendengar ayat Al-Qur'an hisab yasira, napa awalin iki? Awalin napa? Napa? Ten sembahyang Jumat itu hisab yasira, hisab yang mudah. Itu kan kita dianjurkan maos Rabbi hasibni hisabai thumma alaina hisabahum thumma inna alaina hisabahum. Itu kalau diartikan kemudian kami akan menghitung amal perbuatan mereka. Kita mendengarkan ayat itu, kita membaca Rabbi hasibni hisabai yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang ringan. Wonten malih ten ulumul Quran dungane tambah pede duginiku, tidak hanya Rabbi hasibni hisabai yasira, tapi Allahumma Rabbi la tuhasibni, Gusti Allah pun menghisab kula. Saya tidak usah dihisab sudah. Semoga masuk di sepertiga umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Lah niki donga sing pede nih ya. Donga sing pede kula mboten usah dihisab Gusti Allah. Nah niki keistimewaan. Lah sepertiga yang kedua mangke ada yang sepertiga yang ketiga sing dosane kaya napa? Kaya gunung, ghaira annahum yasyhadu na alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dan seterusnya. Kramat gandul. Hadis ingkang nomor setunggal. Hadis yang kedua, i'til ma'rufa wajtani bil munkara wanzur ma yujibu udhunaka an yaqula lakal qaumu idza qumta min indihim fa'tihi wanzuril ladzi takrahu an yaqula lakal qaumu idza qumta min indihim fajtanibhu. Perbuatlah kebaikan dan jauhilah perbuatan buruk. Lihatlah perkataan apa yang engkau senang mendengarnya dari orang-orang kepadamu ketika engkau pergi dari tempat mereka, maka lakukanlah hal itu. Lihatlah perkataan yang engkau tidak suka orang-orang mengatakannya kepadamu ketika engkau pergi dari tempat mereka, maka jauhilah hal itu. Hadis riwayat Al-Jamaah, maksudnya yang meriwayatkan hadis ini banyak. Imam Ahmad, potensinya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, semua meriwayatkan hadis yang kedua ini. Suatu hadis yang mengajarkan kita untuk simpati dan empati. Maksudipun nopo kemawon balekno nang awakmu dewi. Balekno nang awakmu dewi. Maksudipun pripun? Tadi kita sudah membaca. Kalau engkau suka dibicarakan orang tentang kebaikan dirimu ketika kamu nggak ada, maka lakukanlah kebaikan yang sama. Ucapkanlah sesuatu yang baik tentang orang lain sebagaimana engkau suka orang lain membicarakan kebaikanmu ketika kamu tidak ada. Sebaliknya juga, kalau kamu nggak suka dibicarakan tentang dirimu dengan materi pembicaraan yang tidak baik, jangan sampai membicarakan keburukan, ketidakbaikan seseorang. Ini cara yang simple, cara yang manjur untuk membangun simpati dan empati. Bahasa gampanganipun, lek gak gelem dirasani, ya ojo ngrasani. Lek gak gelem diilokno uwong, ya aja ngilokno uwong. Satu, kita yakin nopo ingkang diperintah Kanjeng Nabi niki sae, nopo ingkang dilarang Kanjeng Nabi niki mesti mboten sae. Nggih napa nggih?
Maos Quran niku sae. Ngrasani niku mboten sae. Ngunjuk es degan halal, niat ngunjuk sing halal. Sae napa mboten sae? Sae. Adem-adem terus ngombe tahwa. Napa tahwa no? Tahwa. Tahwa Faiz. Ngunjuk sekoteng, adem-adem halal. Mesti niki sing halal niku mesti sae. Mara wonten tiyang adem-adem terus ngombe topi miring, campur whisky, campur metanol, campur oli tobuan. Terus krasa kok kurang kental, tambahi oli samping, tambah kental. Golek anget-angetan rek. Ayo sekoteng, wah jadul lek mek sekoteng ae. Iki lho ana topi miring. Topi miring golek anget-angetan. Mantun ngoten lah kok Pirtus diombe. Pirtus diombe, metanol diombe. Mboten sae. Sae napa mboten sae? Mboten sae. Sing dihalalaken Gusti Allah niku kuwatah, tapi menungso malah jarak kepingin golek sing haram. Sing diharamaken Gusti Allah niku cuma hurrimat alaikumul maitah, bangkai. Waddam, darah, dede. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir, daging babi dan seterusnya. Kalau disebutkan itu cuma sedikit yang diharamkan. Lek sing dihalalaken Gusti Allah, sego, nomale roti, gandum, tempe, dugi kedele mawon niku dados napa kemawon niku. Saged damel tempe, mendol, menjes, nomale Bu. Oh, kecap niku dugi kedele. Manten ngoten sing kaya susu niku napa? Sari kedele. Kurang apa? Yang dihalalkan Gusti Allah niku kuwatah. Dan kita yakin yang diperintahkan Kanjeng Nabi mesti sae, sing dilarang Kanjeng Nabi mesti mboten sae. Dawuhipun lek ten Burdah dikatakan dalam Burdah, Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra min qauli la minhu wala na'ami. Nabi Muhammad itu syariatnya memerintah dan melarang. Tidak ada ucapan yang lebih baik dari ucapan Nabi ketika Nabi mengatakan ya untuk sesuatu yang beliau perintahkan, dan tidak ada ucapan yang lebih baik dari ucapan Kanjeng Nabi ketika beliau mengatakan tidak untuk sesuatu yang beliau larang. Nabi memerintah entah wajib atau sunnah karena mesti wonten kemaslahatan pada sesuatu yang beliau perintahkan itu. Nabi melarang sesuatu karena entah itu haram atau makruh, mesti karena ada madharat, mafsadah, sesuatu yang tidak manfaat, sesuatu yang negatif, sesuatu yang membahayakan diri seseorang baik dunia maupun akhiratnya. Nabi melarang pencurian ya karena memang banyak sekali mudharat yang menjadi dampak pencurian itu. Nabi melarang perzinahan karena banyak mudaratnya. Nabi melarang minum-minuman keras. Kalau sak menika berkembang narkoba, ya karena pasti itu ada mudarat yang tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang menungsone sing metel. Menungsone sing metel. Kanjeng Nabi mengumpamakan perumpamaan antara diriku dengan kalian seperti orang yang menghalangi laron-laron yang mendekati api. Ada laron-laron mendekati api, terus dihalau, ojo-ojo, iku memang menarik, bagi kalian menarik, bersinar, bercahaya, hangat. Tapi kalau engkau terlalu mendekat ke api, engkau tersentuh oleh api, akhirnya engkau akan benar-benar terbakar oleh api. Kanjeng Nabi niku pun nglaruni menungso, ojo, iku panas. Golek sampean kenek gede temenan, akhirnya napa? Akhirnya kopong. Tapi sing metel menungsane niki wae wis ngerti perkara bahaya, sik dicedheki ae. Gak bahaya ta? Gak bahaya ta? Yo bahaya tapi gak sepiro. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sami kali niki. Kalau kita menyadari yang diperintahkan Kanjeng Nabi, sekali lagi sae napa awon? Sae. Sing dilarang dening Kanjeng Nabi sae napa awon? Mesti awon. Terus napa menungso kok
sebagian menyenangi perbuatan maksiat dan tidak menyukai perbuatan ibadah. Dulinan HP, main game, ningali media sosial, ningali YouTube sak jam koyok diluk lu moro-moro sak jam. Tapi lek ningali mirengaken pengawasan kados mekaten, sing ceramah sak jam gak mari-mari, diluk napa suwe? Suwe. Akhirnya lek ustadz demikian kami akhiri alhamdulillah mari. Itu sudah menjadi ujian bagi kita. Lek urusan dunya kathah pantese, lek urusan akhirat kathah mboten pantese. Ten MOG beto duit 100.000 cepet ngentekaken 100.000 ten MOG mboten kraos. Tapi coba lek nglebetaken duit 100.000 ten Kota Amal Masjid Barokah, kedik napa kathah? Wadah niku eman mlebu. Kira-kira sing dilebetaken sing pundi? Urusan donya kathah pantese, urusan akhirat kathah mboten pantese. Maos Quran abot, tapi lek ngrasani tanggane wenteng, menikmati, hati-hati. Itu sudah menjadi napa nggih karakter dasar manusia. Tapi dalam hadis yang barusan kita baca, ini ada makna terapi, bahkan shock terapi. Hei manusia sing senengane ngene, lek ngilokno tanggane sampai koyok lato-lato, wak mandek-mandek, balekno nang awake dhewe. Coba lek sampeyan dirasani tanggane, seneng apa gak seneng? Sinten sing seneng dirasani tanggane angkat tangan? Mboten enten. Kita mengatakan maksiat itu buruk. Kenapa kita menikmatinya? Karena korbannya orang lain. Coba yang kalau menjadi korban rasan-rasan itu kita, pasti kita akan membenci perbuatan rasan-rasan itu. Mengapa kita suka menghina orang lain? Karena yang jadi korban penghinaan adalah orang lain. Coba yang jadi korban penghinaan kita, sinten sing seneng dinyek kali tiang niku lho sinten? Sing seneng mek sego kebuli tok niku. Kebuli ini kan korban bullying ya. Maka jangan mengatakan kebuli, kabuli. Kabuli. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat yang insya Allah dulu pernah kita sampaikan di sini. Wonten tiang badhe sowan ten Kanjeng Nabi. Lek coro meduntene acabis. Badhe sowan ten Kanjeng Nabi ten ngajenge dalem wonten para sahabat yang kebetulan ada di luar rumah Nabi menanyai lelaki tadi, fulan mau kemana? Saya mau menemui Nabi Muhammad. Lo mau apa? Saya mau masuk Islam. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Sewenang. Tapi lek cara ten sinetron dialoge tapi moro titik-titik. Tapi apa wahai fulan? Saya siap masuk Islam, tapi saya mau minta izin kepada Nabi Muhammad agar saya diperbolehkan untuk berbuat zina. Ngamuk kewaget sahabat, lo kurang ajar sampean. Sampean lak wis ngerti agamangan, lak wis ngerti syariat Kanjeng Nabi, zina iku dilarang. Iya, ngerti aku lek zina iku dilarang, tapi zina iki wis sego jangan lek gayaku. Sedina lek gak turu ambek sinten? Sedina lek gak turu ambek wong wedok iki aku waduh gak iso turu wis. Gak iso wis, pokoknya kalau bahasa kita orang ini sudah naudzubillah sudah hiper. Para sahabat ngamuk badhe nglukupi tiang niki, lek cara tiang Malang ngoten pun badhe diusut tuntas lare niki. Akhirnya kemudian kegaduhan itu didengar oleh Nabi Muhammad SAW di balik pintu, lalu Nabi bertanya, ada apa wahai para sahabat? Niki Kanjeng Nabi tiang kurang ajar. Sebentar, suruh masuk dulu saja. Dipersilakan masuk, disuruh duduk. Lalu setelah itu Nabi Muhammad tanya, apa yang kau katakan tadi sehingga para sahabatku marah kepadamu? Ya Rasulullah, saya siap masuk Islam, tapi saya mendengar bahwa dalam ajaran paduka ini zina itu dilarang, sedangkan hobi saya itu berbuat zina. Maka izinkan ya Rasulullah, saya siap masuk Islam, tapi izinkan saya agar saya boleh berbuat zina. Para sahabat tuang mbah ngamuk, lo diomongno temenan nang Kanjeng Nabi. Akhirnya ditahan para sahabat oleh Nabi Muhammad.
Lalu Nabi bersabda kepada lelaki itu, yang kalau kita baca hadisnya paling gak sampai 5 menit Nabi mengatakan kepada lelaki tadi itu, tapi sudah membalik apa yang menjadi pikiran lelaki ini selama itu. Ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya berbuat zina. Rasulullah kemudian mengatakan, hai fulan bin fulan, pertanyaanku, kalau engkau sekarang minta izin kepadaku agar engkau boleh berbuat zina, kalau seandainya yang dizinai oleh lelaki, kalau seandainya ibumu jadi korban perzinahan, kamu terima apa tidak terima? Lelaki itu menjawab dengan sedikit menjerit, bi abi wa ummi fidaka ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku engkau yang menjadi tebusannya ya Rasulullah. Jangan sampai ibu saya itu dizinai oleh lelaki, oleh seorang lelaki. Jawabannya pun Kanjeng Nabi, ya podo, barangkali perempuan yang kamu zinai adalah ibu dari seorang laki-laki seperti kamu. Wahai fulan bin fulan, bagaimana pendapatmu kalau kakak perempuanmu dizinai oleh orang lain? Sampeyan tego apa gak tego? Mboten tego Kanjeng Nabi. Jangan sampai kakak perempuan saya ditiduri oleh lelaki nakal sama dengan perempuan yang kamu tiduri. Barangkali dia adalah kakak perempuan dari seorang laki-laki seperti kamu. Hai fulan, bagaimana pendapatmu? Sampai bibik-bibiknya dicandak kali Kanjeng Nabi. Kalau bibimu dizinai orang lain, kamu tega? Mboten tega Kanjeng Nabi, jangan sampai. Ya sama dengan perempuan yang kamu tiduri, barangkali dia adalah bibi dari seorang laki-laki seperti kamu. Hai fulan bin fulan, apakah kamu tega kalau adik perempuanmu dizinai oleh orang lain? Sampeyan tega napa mboten? Mboten tega Kanjeng Nabi, pun ngantos adik kula niki dizalimi secara seksual oleh lelaki. Sama dengan dijawab terus sampai kemudian Nabi mengatakan, hai fulan bin fulan, apakah kamu tega kalau anak perempuanmu dizinai oleh orang lain? Tiang niki kemudian deprok, nangis geru-geru dan mengatakan, demi Allah, sebelum aku berjumpa dengan Nabi Muhammad, perbuatan zina adalah perbuatan yang paling aku sukai, tapi setelah aku berjumpa dengan Nabi Muhammad, perbuatan zina adalah perbuatan yang paling aku benci. Keranten dibalekno nang awake dhewe. Ketika orang melihat misalnya ten TikTok ana arek wedok moro joget ngoten ya. Barangkali kita merasa menikmati, wong jenenge wong lanang ndelok wong wedok joget nang TikTok seneng. Moro balekno coba, iki anak wedokku moro kelakuane ngene iki. Moro dilebetaken ten TikTok, didelok wong lanang liya, paling HP niku dibanting, moro-moro nyeneni anak wedok. Ya padahal anake nggih mboten joget ten ngajengi TikTok. Jok sampai kon ngene-ngene. Kalau dikembalikan kepada kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, pasti kita tidak tega kalau mereka naudzubillah didzalimi secara seksual. Kembali juga kepada kemaksiatan yang lain. Salah satu terapi untuk membenci kemaksiatan, balik nonang awake, membangun simpati dan empati kepada orang lain. Kita suka menolong orang lain karena kita ya suka kalau dibantu oleh orang lain. Ten embong maringi dalan ten tiang, maringi mergi ten tiang lintu. Itu kita lakukan kenapa? Lek dibalen nang awake dhewe nggih seneng. Coba saya kesusu moro dikei embong kali tiang nggih seneng. Kita membantu orang lain senang, mengapa? Ya karena kita juga suka kalau dibantu oleh orang lain. Nabiyun al-amirun nahi fala ahadun abarra min qaulila min huwala na'ami. Salah satu terapinya adalah seperti yang terkandung dalam makna hadis ini. Terapi yang lain gendongo supaya kita cinta keimanan, cinta kebaikan, cinta ketaatan, dongo. Supaya kita membenci kemaksiatan, membenci keburukan, gendongo. Dongane pripun singen? Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Donga niki dipundhut dari salah satu ayat yang ada dalam Al-Hujurat. Kalau ayatnya wa habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum
wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah lah yang membuat hati kalian cinta pada keimanan dan menghiasi hati kalian dengan keimanan itu. Allah yang membuat hati kalian benci pada kekafiran. Allah yang membuat hati kalian benci pada kefasikan. Allah yang membuat hati kalian benci pada kemaksiatan. Akhirnya kita minta nyuwun dumateng kersanipun Gusti Allah, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikan hati saya ini cinta pada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasilah keimanan itu pada hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, bencikan hati kami terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Salah satu doa supados ngelampai ibadah niki gampang, seneng, menikmati. Kalau melakukan kemaksiatan boten seneng, benci. Ini salah satunya doa tadi di surat Al-Hujurat, yang di situ juga dijelaskan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan suka menghibah, wala talmizu anfusakum, jangan suka mencela, jangan suka menghina, wala tanabazu bil alqab, jangan suka memberi julukan yang tidak baik, cebong, kadrun, kampret, itu dilarang oleh Al-Quran. Pemilu ini gambling bagi kita. Kita bisa enggak mengamalkan apa yang ada dalam ajaran universal Al-Hujurat itu? Bisa kalau kemudian Allah membuat hati kita cinta pada ketaatan dan membuat hati kita benci pada kemaksiatan. Dungane pripun? Sampun hafal? Sampun hafal? Mari kita baca, panjenengan tirukan, paling tidak sudah familiar di lisan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma habib ilainal iman. Allahumma habib ilainal iman. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wal fusuqa wal isyan wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Malik wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Sepindah malik wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Kula ulangi mulai awal ngantos akhir, kita baca 3 kali. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Monggo. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma habbib ilainal iman
wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Wonten sing sampun hafal? Lek cepet apal, biasanya cepet apal nggih cepet lali. Sing mboten apal-apal mangke sekali apal insyaallah mboten lali-lali. Niki dalile tiyang sing mboten apal-apal nggih. Insyaallah mangke diserataken mboten supe terus manten ngoten ditulis ten kertas ditempelaken ten tembok. Napa singen? Lek kepingin cepet apal kertas niku wau dilebetaken toya diunjuk injing kali sonten. Insyaallah mboten ngelak-ngelak jenengan. Cek mboten supe. Supaya hati kita cinta ibadah, benci pada perbuatan maksiat. Selain shock terapi dibalik nang awake dhewe, kita dukung, kita dasari, kita beri pondasi dengan berdoa. Ada waktu 5 menit, kita tambah satu hadis supados ganjil dan Allah suka bilangan ganjil. Hadis yang ketiga, afatul ilmi an-nisyan wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghaira ahlihi, rawahu Ibnu Abi Syaibah. Penyakit ilmu adalah lupa, dan menyia-nyiakan ilmu adalah bila engkau menyampaikannya kepada orang yang bukan ahlinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ada 2 kesimpulan. Nomor setunggal, penyakitnya ilmu itu adalah lupa. Kula lan panjenengan sedanten iki kirang nopo, mboten usah napa niki nulis piyambak, kitab sampun wonten. Tidak perlu kita mencari-cari informasi hadis. Sakniki nggih hadis sampun wonten sing ngumpulaken. Salah satunya Said Al-Hashimi dalam kitab Mukhtarul Ahadits ini. Kita tidak perlu mengembara ke Surabaya, mengembara ke Semarang cari kiai fulan bin fulan untuk mendapatkan suatu ilmu. Di dekat kita ada majelis taklim. Kita ini kurang apa fasilitasnya? Dulu masjid mboten enten lampune. Mboten enten lampune. Masjid Nabawi dulu gelap gulita. Orang yang pertama kali memberi penerangan lampu itu adalah Tamim Ad-Dari. Seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari. Berarti lampu niki si anyar ten zaman Kanjeng Nabi. Sampai Nabi Muhammad memberikan motivasi, siapa orang yang memberikan cahaya di masjid, maka Allah akan meneranginya dunia dan akhirat. Dados boten sepele jenengan numbasaken lampu, manten ngoten methekaken lampu, ngurupaken niki ganjarane wageng, memberikan fasilitas orang untuk belajar salat, zikir dengan nyaman, boten peteng dedet. Ceritanya Tamim Ad-Dari itu pergi ke Syam, manten ngoten temrika wonten kendil, lek sakniki oblek. Akhirnya 3 yang dibeli oleh Tamim Ad-Dari. Lho nek Syam kok apik ngene ana kendil. Akhirnya tumbas kendil, tumbas zait, minyak, terus tumbas cantolan, sekawan sumbu, sak sumbune. Manten ngoten dugi pun dalu sampai ke Madinah jualan pulang sampai malam. Akhirnya dipanggillah seorang anak, seorang pemuda, kalau nggak salah namanya Abu Bazdad. Dipanggil, ya Abu Bazdad sini, candolno iki, candolno, terus kendel iki candolno, candolan iku isian minyak. Menelek tene subuh uripono, sumbune sampun dipasang. Singkat cerita, Nabi kemudian masuk ke masjid, lampu sudah, masjid itu sudah yuzhir. Bahasa hadisnya sudah yuzhir, sudah terang benderang, wonten konadil, wonten kendil-kendil. Duka jumlahi pinten. Akhirnya tanya, siapa yang memasang ini? Dijawab oleh para sahabat, Tamim Ad-Dari ya Rasulullah. Tamim Ad-Dari ya Rasulullah. Nabi lalu bersabda, semoga Allah memberikan cahaya untuknya dunia dan akhiratnya. Dalam hadis dikatakan, siapa orang yang memberi penerangan lampu di masjid, maka malaikat dan hamalatul arsh, malaikat-malaikat pembawa arsh itu
akan terus memohonkan ampun untuknya selagi lampu itu masih menyala. Selagi lampu itu masih menyala. Dipuji Tamim Ad-Dari. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Hai Tamim Ad-Dari, seandainya aku punya anak perempuan, pasti aku akan menikahkannya denganmu." Dalam kurung, sayangi anak wedokku wis entek kabeh, wis dirabi kabeh. Akhirnya ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya punya anak perempuan namanya Mughirah. Kalau panjenengan berkenan, lakukan apa saja, kula pasrahaken ten panjenengan." Akhirnya Mughirah ini dinikahkan dengan Tamim Ad-Dari. Angsal ganjaran, angsal fadilah, angsal napa? Angsal bojo. Gara-gara nguripi napa niku maringi lampu. Terus benjing rebutan nggih. Rebutan ngurupno lampu bek menono sing nawari mantu. Sing wingking badhe embo barang niku. Badhe embo barang. Lah kita nyaman, semua fasilitas sudah ada. Berarti zaman dulu mboten enten lampu niku. Nah, ketika sekarang kitab sudah ada, penyinaran sudah ada, tugas kita cuma baca, paham, ngamalaken. Moco, paham, terus ngamalaken. Tugasnya mek ngoten tok, pun. Tugas kita kan cuma itu. Nah, ada penyakitnya. Ilmu yang sudah kita pelajari ten Safinatun Najah. Lah niki penyakitnya napa? Penyakitnya lali. Dawuhipun seorang ulama Hadramaut yang jadi mufti di Mesir. Orang Mesir tanya kepada mufti tadi, "Kamu kok wapal kabeh, masalah fikih apal, masalah iki apal. Napa resepe?" Dawuhipun ulama Hadramaut ini, "Rabatnal ilma bil amal." Kami mengikat ilmu dengan praktek. Kami mengikat ilmu dengan praktek. Cek mboten supe. Ilmu niki diikat dengan apa? Dengan praktek. Dengan praktek. Makanya kalau kita kepingin ilmu tidak lepas, dia diamalakan. Lah diamalakan kan akhirnya mboten supe. Akhirnya tidak lupa. Terus kalau hafalan sering diulang-ulang. Ustadz Yahya Zainul Ma'arif yang kita kenal dengan Buya Yahya itu berangkat ten Hadramut kan pun umur. Kalau sak kamar kali beliau setunggal tahun. Pun umur mantun ngoten ken ngapalaken Quran 30 juz. Padahal ngapalaken Quran itu biasanya nggih usia SD, usia SMP, SMA niku enak. SMA pun rada telat ngapalaken Quran. Lah niki S1, S2 ken ngapalaken. Mantun ngoten ten Al-Ahqaf Hadramaut niki wonten namine kitab Zawaid Alfiyah. S1 kedah apal Alfiyah yang 1000 bait sekian. S2, S3 tasik wonten Zawaid Alfiyah, tambahan bait-bait Alfiyah. Nah, Buya Yahya kan ngapalaken. Akhirnya lapor, ada seorang ulama dari Sudan, dosen kami, namanya Syekh Abdul Wahab Sirrul Khatam. Syekh Abdul Wahab kita ini sudah tua, kan ngapalaken Quran, kan ngapalaken Alfiyah, kan ngapalaken Zawaid Alfiyah. Lek kersa kula nyuwun jimate. Saya niki nyuwun jimat. Nyuwun jimat wis tak kei jimat, tak tulis nok kertas. Engkok bukaan no asrama, bukaan no asrama ya. Manten ngoten dibeto kali Bu Yaya sewenang wis bujang sampai saya enom. Sewenang dibeto ten kamar, apa kira-kira jimat teko Syekh Abdul Wahab Sirrul Khatam ini almarhum profesor doktor sudah meninggal dunia. Dibuka ternyata tulisan yang artinya setiap kali engkau menghafalkan suatu teks ulang sebanyak 80 kali. Ulangan ping 80. Akhirnya wangsul malih ten Syekh Abdul Wahab, napa niki jimate? Ya wis iku jimate. Lek sampean ngapalno Alfiyah ulangan ping 80, engko lak gak bakal lali. Supaya tidak lupa. Nggih sami kali donga niku wau. Dikira jimat iku ora dilebokaken damel gantung, damel kalung ora gak lali-lali. Ternyata ngulang sebanyak 80 kali. Allahumma habib ilainal iman. Kalau kita ulang sebanyak 80 kali, insya Allah mboten bakal supe. Insya Allah tidak bakal lupa. Dan untuk tidak lupa juga adalah dengan cara mengamalkan. Lek donga kala wau mboten diamalaken, nggih akhirnya bakal cepet lali. Padahal kita sudah baca enak, sudah cahaya ada, fasilitas ketersediaan ada, mek karek ngamalno tok. Bunadani. Mugi-mugi atas ilmu ingkang barokah manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pertemuan berikutnya kita baca hadis yang keempat. Mugi-mugi sehat wal afiat
panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa da'watin la yastajabu laha. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna aqbalna bisirril Fatihah. Wallahul musta'an wa lituklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.